Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Jadi pada malam langsung ini banyak screen capture nih. Hai. Pose dulu, pose dulu. 5 kali capture. Ayo, pose dulu, Bang. Iya. Nah tapi kan ini segmennya kan kita main You ini sering kali ngundang circle di luar circle ngaji gitu biar ada obrolan karena tadi sering kadang kita tuh kalau nggak ngobrol akhirnya tadi mengira orang berniat buruk padahal setelah ngobrol sama dia sebenarnya ngelucu aja gitu. Bener. Itu sering kali terjadi. Ada nggak mengira dia berniat buruk pas ketemu buruk lagi emang? ada nggak? Kalau kita Coba kita cek, coba ini kalau komentar kasih tahu. Ada nggak orang-orang yang pernah kesini pas dicek, ternyata buruk. loh, kenyataannya Mas, kenyataannya kita sering menemukan orang-orang justru yang kita kira baik, mereka ternyata berniat buruk kan begitu kan ya sebenarnya. Oh. Karena itulah kalau ada orang-orang sudah kita lihat dia niat buruk, kita nggak akan undang. Karena kenapa? Karena kalau dia datang dia pasti fait accompli. Iya kan ya? Karena banyak orang loh kayak gitu-gitu dan ini kan jarang disadari oleh orang. Makanya ketika kita merasa kayaknya kita tuh cuma tahu beberapa circle doang dan kalau kita tahu dengan circle ini aja kita nggak bisa keluar. Dan akhirnya semuanya mantul di situ aja echo chambers. Nah, makanya kita pikir kayaknya kita perlu tahu deh apa yang terjadi di dunia luar. Karena bagaimanapun juga dakwah kan katanya kan mengajak. Tapi kalau kita nggak ngerti apapun tentang siapa yang diajak, kita mau dakwah pada siapa? Bagus nih sebenarnya. acara nih ya. Bagus nih. Keren nih acara nih. Saya udah Diakui. udah Nanti bagian itu dipotong ya. Setiap ending bagus nih acara. Bagian itu bagus ya kita. Tolong donasi di ngaji. Bagus acara. Bagus acara ini. Bagus. Bagus acara. Tolong didukung. Kayak yang contoh yang paling kayak lucu banget itu adalah ketika orang di anak ngaji lah kita rata-rata ingat kasus Coki Muslim itu banyak yang mengira Coki Muslim itu satu orang loh. Ya. Itu beneran loh Bang. Kayak ada orang yang nyangka Soekarno Hatta satu orang. Ada yang nyangka gitu. Ada. Bocah-bocah zaman sekarang. Bocah-bocah Serius? dulu, Iya. iya. Oh my god. Bandara Soekarno Hatta kira satu Satu tokoh orang, dulu. Soekarno Hatta tuh satu iya, orang. iya. Saya pernah lagi nonton tinju. Ini udah dulu banget, saya masih kecil nih. Dari yang bertinju kebayang generasinya. Saya lagi nonton tinju, kakak saya lewat. Siapa yang tinju? Tyson Holyfield. Terus dia bilang lawan. Itu 2 orang. Tyson Holyfield maksudnya. Ditanya lagi lawan 2 orang. Iya, memang cewek begitu berarti ya. Kakak saya itu. Oh langsung si Anto langsung cewek ya, tahu lah ya. Oh iya. Kan cewek kan berarti kan? Kakak Matias betul. Iya. Oh, Kalau nggak tahu Iya. tinju ya? Iya, Enggak juga cowok nggak tahu tinju gua. Iya. Iya, berarti antum jangan-jangan cewek. Enggak kan gitu cara premisnya. Tapi anaknya Muhammad Ali tinju, Ustaz. Laila Ali kan Iya, tinju. Laila Ali Iya. Cewek tinju. Tinju. Banyak Baru tahu tinju. antum. Anda tahu ini gak Cynthia Rotrok? Cynthia Rotrok kan itu Ustaz Jumar tahu gak Ustaz? Lawas Nggak tahu gue. Di Cynthia Rotrok, Bro. Atlet bela diri sih. Antum tahu aktor. Sina nggak tahu Sina? Waduh sih. Warrior Princess. Warrior Princess tahu. Tuh, nggak tahu. Pakai bulat-bulat. Michelle Yeoh dulu, Michelle Yeoh silat, Bro. Michelle Yeoh. bener, Michelle Yeoh tahu, Michelle Yeoh tahu. Silat, Bro. Oh dulu, iya bro. silat, Iya. silat ya. Hidden. Kalau silat kan masih anggun gitu muternya ada roknya sat gitu kan. Oh, jadi olahraga tinju tidak anggun. Kasih tahu ditinju Maksud sama Anda begitu. Kan nggak mungkin pakai rok tinju. Ditinju loh sama Chef Arnold. Chef Arnold lagi. Kan kemarin tinju dia. Undang siapa Arnold? Chef Arnold. Iya. Tapi kan lagi kalah. Terus sama Cina biar akrab. Iya lah. Kita udah ketemu. Iya di sini maksudnya. Oh iya, Udah. Ustaz tinju. izin, saya menitipkan pesan teman saya. Oh iya, siapa, Saya Mas? punya 2 komika Iya. keturunan Tionghoa yang Oh, punya aku tahu podcast. Erwin. Wu sama Barry William. Pacinko. ingin hadir. Udah aku balas. Nah, tolong Islamkan mereka. Oh iya. Islamkan mereka. Kasihan mereka ini. Iya, kasihan. Kasihan. Ternyata ada Jasad. unsur dakwahnya ya. Ya tapi Iya. nitip aja, ngomong di topik orang Cina. Apa ada kontak Pak Ahok? Aduh. Saya nyari juga. Lagi ingin rekonsiliasi ini. Oh karena dulu kan Anis kan. Iya, Waktu betul, itu. betul, Iya. betul. Di zamannya. Siapa tahu mau diislamkan juga. Iya. bahaya. Mikir. Saya nggak ikut. Jangan langgar seru di Indonesia ntar. Iya, iya. Main nyaut iya aja gue. Iya, aduh. Enggak, tapi emang Coki Muslim dulu disangka satu orang. Iya serius banyak yang kayak gitu. Kayak ngapain sih nonton Coki Muslim? Perasaan gue lagi nonton Coki gitu misalkan. Iya, Jadi dia iya. langsung Coki Muslim Lucu gitu. bener ya. Kita undang- Keseringan gaul bareng mereka. Kita undang undang Muslim kemarin. Tretan Tretan, ke sini. Malah dia dulu lebih Islami daripada kita.
Memang. Iya, di SMA dia bagi-bagi tulisan dilarang pacaran. Orang pacaran dibubar-bubarin gitu ya. Oh iya, kita dulu malah pacaran. Kita yang dibubarin dia. Iya. Waktu Muslim kuliah apa waktu Muslim SMA dia pernah bikin status Facebook. Justin Bieber said never. Aditya Muslim said never leave prayer. Gila itu. Apa yang menyebabkan lu setara dengan Justin Bieber? Iya, bisa gitu dia pernah bikin status Facebook gini lagi. Ternyata tanggal ulang tahun saya sama persis dengan Osama bin Laden. Bedanya dia udah meninggal. Apa lagi? Gak jelas banget tuh orang. Tapi emang dia nggak tahu orang Madura kan. Orang Madura kuat gak sih di Islamnya kuat ya? Kuat. Termasuk kuat. Aku pernah ceramah di Madura itu nggak pakai peci, nggak pakai baju yang proper, langsung dikasih itu loh, yang apa namanya? Ini apa namanya selendang, sama dikasih peci di depan mimbar. Karena dianggap kurang proper gitu. Kurang proper, nggak sah ceramahnya kayaknya. Gitu Betul, ya? iya kuat sekali. Kayak lebih tradisional gitu ya, lebih ortodoks lah gitu. Helm sama peci, lebih wajib peci. Oh iya, waduh, saya nggak berani. Saya pilih-pilih bikin pernyataan ngeri. Tapi itu ada nggak yang Bang Panji dulu kayak ngelihat sisi lain? Kayak di seberang gitu di dunia anak-anak mungkin kayak pengajian atau apa, kayak ngerasa kok mereka kayak gitu sih, kok ada pandangan yang belum terjawab atau mungkin kayak skeptis yang masih ada gitu sampai sekarang gitu. Kalau sampai sekarang sih rasanya udah enggak. Oh, tapi yang terakhir ada. Terakhir maksudnya apa? Yang terakhir ada. Terakhir dirasakan yang punya apa? kesan sama orang muslim gitu. Harus diakuin sebelum pilkada. Oh. Oke, kenapa Sudah itu? pilkada juga ada kan? Iya itu teman kita kan maksudnya udah. Gua sambil minum kopi udah tahu arahnya kemana. Kalau yang itu saya lagi diem-diem aja Sat. Saya nggak lagi ngapa-ngapain. Di bawah-bawah. Respon dong kita. Lagi anteng kita nggak tahu apa-apa. Oh sebelum pilkada ada. Sebelum pilkada apa? Iya. Kepikiran apa yang dulu di mindnya? Tadi kan kita ngomongin soal echo chamber ya. Iya. Saya waktu itu di tahun 2000. Mungkin saya bisa bilang 2016 itu terakhir saya berpikir ini stand up gue nih echo chamber nih sebenarnya, karena ada banyak hal-hal yang ingin disampaikan tapi perubahan apa yang bisa diharapkan kalau ngomong sama orang yang udah sepikiran kan, ya kan kayak mantul lagi gitu. Catet. Nah terus 2017 kemudian itu pilkada, 2018 adalah untuk kali pertama saya ngerasa nah ini benar baru gambaran lebih lengkap terhadap Indonesia. Karena waktu itu di JCC dan pada akhirnya di Istora itu semua poros politik ada di situ. Karena saya tahu ada orang-orang politisi ada di situ, semua agama ada di situ, ada teman-teman dengan disabilitas juga ada karena dibuka ruang aksesnya lebih dan lebih buat saya lebih membahagiakan. Jadi argumen-argumen saya jadi masuk akal. Makanya kalau ada orang nanya special saya yang paling penting, itu sebenarnya Pragiwaksono Stand Up Comedy Special di JCC karena di akhir beat itu udah ngomongin soal orang yang bilang ganyang Cina pasti nggak bersahabat sama orang Cina. Betul. Karena kalau dia punya sahabat orang Cina nggak akan keluar mulutnya seperti itu. Dia terus. Iya, itu kuat kami lah. Maksudnya apa? Dia ngomong ganyang Cina. Nggak gitu, nggak yang itu poinnya. Yang tadi samping-sampingan sama Cina. Tapi kan sebenarnya kan yang ingin disampaikan itu adalah bahwa kita kurang berteman lah intinya kayak gitu. Ingin lebih berteman lagi. Nah itu adalah pembelajaran yang juga didapat pasca pilkada karena waktu itu sebelumnya saya harus diakuin ada nggak bisa membaca dengan baik spektrum Islam karena Islam ada spektrumnya sebagai contoh ekstrim aja orang Islam KTP sama orang yang ngaku Islamnya liberal gitu misalnya itu dari luar sama-sama makan babi, kebayang nggak? Oke, paham. Kebayang kan ya. Tapi mereka bukan dua manusia yang sama, kebayang nggak? Pada saat yang bersamaan misalnya orang yang berjenggot gitu misalnya, jidatnya hitam, yang taat beragama, bukan berarti kemudian anti stand up gitu. Karena saya punya penonton setia stand up di Semarang, duduk selalu paling depan. Kita semua bisa, beliau ini taat sekali beragama. Jidatnya hitam. Sudah terlihat ketaatannya. Dan happy aja nonton. Jadi pada masa itu nggak bisa membaca dengan baik spektrum dalam Islam. Ibarat Islam itu diibaratkan hijau. Hijau kan ada hijau tua banget sama hijau muda banget. Nah ini waktu itu saya nggak dan bukan cuma saya, banyak orang di Indonesia juga nggak memahami spektrum tersebut. Baru pasca itu
jadi lebih kenal, jadi lebih dekat dan jadi lebih paham. Kayaknya nih kayaknya gue nih harus jadi jembatan kali ya, yang nyambungin perbedaan gitu. Jadi udah akhirnya dimulailah perjalanan untuk nyebrang dari pulau gagasan ke pulau gagasan berikutnya gitu, pulau keyakinan dan pulau keyakinan berikutnya untuk cari tahu aja. Ya. Dan itu membantu banyak. Dan kalau menurut saya sih semuanya jadi lebih lucu kalau kita berdiri di tengah. Kalau kita berdiri di kiri cuman kanan yang lucu, kita berdiri di kanan cuman kiri yang lucu. Kalau kita berdiri di tengah semuanya lucu. Jadi enak, bahan komedi jadi lebih banyak. Musuh Cuma pun kita begitu. diserang semua. Kita diserang semua. Oh ya menjelit ke atas. Udah kayak Superman. Iya. Iya, jadi dulu mungkin iya, sekarang enggak. Kayak contohnya gini deh, saya ngomong apa adanya aja. Ya. Ada masa-masanya dulu saya selalu tendensius ketika ngeliat ada perempuan bercadar gitu misalnya. Iya, menarik. Kenapa tuh? Ya karena saya nggak familiar dan nggak berteman aja. Sampai akhirnya saya sampai kepada usia di mana teman-teman saya dulu tuh sekarang bercadar gitu. Teman-teman istri saya juga sekarang bercadar gitu. Jadi ya kecurigaan terhadap teman-teman perempuan, saudara-saudara kita perempuan yang bercadar itu adalah karena emang nggak punya teman sama sekali aja, jadi nggak punya referensi gitu. Nggak bisa menyikapi. Ya kan orang cenderung takut apa yang dia tidak pahami. Iya. Ketakutan adalah hasil daripada ketidaktahuan. Iya. Jadi ya intinya kalau nggak mau takut ya belajar. Betul. Dan cuman masalahnya banyak banget orang di Indonesia tuh yang nggak bersedia duduk satu meja dengan orang yang dia nggak suka. Iya. Ya itu. Untuk memulai aja nggak mau gitu ya. Iya, untuk ngebuka obrolan aja nggak. Dia bahkan lupa bahwa Indonesia tuh merdeka lewat tindakan seperti itu loh. Kita kan menang atau selesai perang kan bukan karena kita menang perang, karena duduk sama penjajah kan. Dialog, coba bayangin. Dialog sama orang yang menurut kita udah mencurangi kita, merkosa perempuan kita, membunuhi pemimpin kita. Untuk bisa selesai perangnya tuh harus duduk dialog sama mereka. Bahkan kita harus bayar untuk merdeka. Jadi kalau kita merdeka aja dengan cara seperti itu, kenapa nggak kita lanjutin sikap seperti itu gitu, berdialog dengan orang-orang yang kita tidak pahami gitu. Terbuka. Iya. Sama kayak ada orang-orang Muslim yang menilai setiap stand up comedy pasti nggak suka sama Islam. Kebanyakan memang kayak gitu, ngaco tuh mereka. Kasih tahu. Saya bercanda. Iya tapi aku juga ngalamin Saya sih. aja sering dapat sasaran. Padahal ini mah cara buktikannya gampang. Komika paling konsisten di setiap stand up specialnya berbicara tentang Islam saya jamin. Walaupun tidak dilengkapi dengan pemahaman yang benar, tapi ada kesediaan untuk membahasnya dari stand up special pertama. Selalu ada ngomongin, selalu ada ayat, selalu ada anekdot, selalu ada, nggak pernah hilang. Makanya waktu itu ada yang pernah ngomong dan dia cukup cermat. Dia bilang, Panji ngomongin Islam mulu di spesialnya. Saya nggak kaget kalau lama-lama dia jadi ustadz. Dimulai dari berteman dengan Ustadz Bima. Unos kan. Tapi itu bisa bahaya. Kenapa tuh? Nanti jual materi. Salah Tapi memang karena aku lihat ya, contoh misalnya aku pertama kali berkenal dengan stand up itu Josh Carlin. Aku nonton dan memang bener pilihan. Betul. Dan memang sangat. dia kan langsung awalnya kan Sangat memang itu. kritik terhadap agamanya kan kuat sekali. Karena yang termasuk dalam tanda kutip kemunafikan di barat kan adalah agama. Maka dia kritik berat agama, dia kritik berat politik, dia kritik berat sosial dan segala macam. Nah, akhirnya aku ngelihat ada beberapa orang memang yang di Indonesia mungkin mereka ngelihat itu terus jadi melihat bahwa kondisi di Amerika sama kayak kondisi di Indonesia. Padahal enggak. Nah, itu yang membuat mungkin orang-orang dakwah agak sedikit juga ketika ngelihat stand up comedian lantas mereka merasa kayak ya itu. Kalau menurut saya sih yang terjadi itu adalah banyak teman-teman teman-teman di kalangan masyarakat Muslim yang tidak cermat dalam menandai apa yang jadi objek tertawaannya. Sambil contoh kasus paling dekat deh. Ada seorang komik namanya Geral. Tahu lagi. Ada. Dia jebolan suci 10. Namanya Geral nih, Ustaz. Dia bikin kontennya tuh tipikal konten social eksperimen. Ada perempuan lagi duduk, terus disamperin sama dia, terus pakai kamera tersembunyi gitu, terus dia, terus ceweknya bilang, hah gitu, hah gitu, terus bilang, bapak kamu, gitu, apaan sih katanya, terus dia bilang, bapak kamu Power Ranger, terus enggak, terus dia bilang, bapak saya Power Ranger, kerjanya memberantas Godzilla dan korupsi. Nggak lucu kan? Nggak lucu. Oke. Kalau masalah joke-nya nggak lucu, ya udah nggak lucu lah. Mungkin ada yang ketawa, mungkin nggak. Kita nggak harus itu lucu. Joke itu menyinggung teman tuli dengan dalih melakukan penghinaan terhadap bahasa isyarat.
Saya bikin episode khusus di Hidup Layak Indonesia Maya di podcast saya, di sini saya bilang bahwa kendati pun memang ada bahasa isyarat di dalam klip tersebut, tapi objek tertawaannya tuh bukan di situ. Objek tertawanya adalah Gerald yang jadi orang itu, jadi karakter gue. Hanya karena lagi ada bahasa isyarat, bukan berarti bahasa isyaratnya yang lagi dilecehkan. Karena tidak ada gerakan jelek dari, artinya kalau misalnya mau melecehkan, gitu ya, kan? Ya kalau misalnya mau dilecehkan, ya dia menggunakan gerak tangan yang salah lah gitu, yang tapi nggak ada gitu. Contoh berikutnya, ada orang marahin saya karena saya punya materi stand up tentang pemerkosaan. Katanya pemerkosaan nggak boleh dibecandain. Saya bilang tergantung objek tertawanya siapa dulu. Kalau korban pemerkosaan, ya jangan dong. Udah korban ditertawakan, betul. Joke saya waktu itu adalah kepada orang-orang yang berpikir bahwa pemerkosaan itu 100% terjadi karena baju. 100% terjadi karena baju. Nah buat saya objek tertawanya itu, karena menurut saya itu cara pikir itu lucu. Berarti kan walaupun pemerkosaan topik dan kata itu ada di joke, tapi kan bukan jadi objek tertawaan. Nah ada banyak umat muslim yang menurut saya salah dalam menilai apa yang jadi objek tertawanya. Ketika saya lagi ngomongin sesuatu yang ada hubungan sama Islam, tapi kan bukan Islam yang jadi objek tertawanya, bukan Allah, bukan Rasulullah gitu. Nah ini yang mesti sama-sama menurut, tapi saya mengerti kalau misalkan banyak yang nggak nangkep. A, ngomong biasa aja miskom, apalagi stand up comedy banyak majasnya. Dan B, emang orang Indonesia banyak yang perkembangan logikanya terhambat karena stunting itu. IQ-nya kurang. Ini emang fakta, saya bukan menghina, ini emang fakta. Stunting memang masalah dari generasi ke generasi. Karena stunting ngaruhnya ke kemampuan berbahasa dan kemampuan berlogika gitu. Jadi dan orang stunting ini bisa lulus kuliah, cuman kemampuan analisa dan berpikirnya aja. Jadi kita mesti memahami bahwa emang mungkin orang nggak nangkep aja. Dan mungkin memang ada joke yang tidak rapi ditulisnya, ada banyak contoh yang seperti itu. Cuman rasanya tuh masalahnya itu. Saya nggak pernah ketemu komika yang memang menggunakan menjadikan Al-Quran atau Rasulullah ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sebagai objek tertawanya. Bahkan dipecahkan itu ada pembahasannya bahwa ketika kita lagi ngomongin Islam, tapi saya lupa istilahnya, yang dibicarain itu bukan istilahnya abdur kalau nggak salah, bukan objek yang diam tapi objek yang bergerak. Tapi intinya kami juga paham bahwa ini bisa jadi isu dan kami coba untuk jelaskan ada hal-hal yang bisa kita bahas di dalam konteks Islam dan ada hal-hal yang ini nggak bisa jadi bahan bercandaan gitu. Jadi kayak gini loh maksudnya. Ada banyak orang-orang muslim, ini kita bicara internal Islam ya Mas ya, yang ukhuwahnya hancur gara-gara dia merasa hinaan terhadap dirinya atau kritik terhadap dirinya sama dengan kritik terhadap Islam. Karena dia menganggap bahwa dirinya itu adalah representasi Islam. Sehingga mengkritik saya berarti Anda mengkritik Islam. Betul. Padahal bisa jadi orangnya lucu. Padahal yang dijadikan lucu adalah orangnya, bukan Islamnya. Betul. Nah kita juga sama, kadang-kadang kita juga mikir ada memang beberapa menurut kita keterlaluan ya memang ya. Karena satu hal dan yang lain hal. Misalnya kayak kasusnya Muhammad kemarin misalnya, yang disampaikan di Desak Anis itu. Itu mengacu. Saya DM tuh. Bener. Saya nanya naskah aslinya seperti apa? Betul. Terus dia balas, lu memang. Memang aja sama dia. Iya, memang ada beberapa yang keterlaluan. Karena kan eksekusi itu kan bisa jadi lebih bagus harusnya kan ya. Kalau dia jelasin kemudian premisnya dengan lebih baik, disclaimernya lebih baik. Kita juga sering menyampaikan, ya jangan sampailah kita memalukan nama Nabi Muhammad. Nama yang mulia gitu. Betul, nama yang mulia jangan. Tapi ketika dieksekusi jadinya nggak enak ketika orang dengar. Artinya ketika orang dengar, niatnya kayaknya buruk, mensreanya kayaknya buruk, maka jadi problematika. Tapi kebanyakan kita juga khawatir dengan kondisi sekarang nih kok semua dianggap sebagai problematika. Kasus Pendeta Gilbert kemarin Mas. Bagiku secara pribadi nyampe nggak New York itu? Nyampe itu. Nyampe ya? Jadi bahan podcast juga itu. Dan ketika aku lihat, aku pikir gini, loh ini kan sebenarnya kalau aku yang nonton pertama kali aku merasa bahwa aku tuh kayak kok aku tuh kayak nggak paham agamaku sendiri gitu maksudnya. Sehingga pikirku ketika aku ngelihat kayak gini, ini kayaknya adalah kritik pribadi, autokritik sebenarnya. Bahwasanya ini adalah autokritik yang aku harus mikir bahwa ini adalah pesan untuk aku, bukan untuk kritikan. Karena menurutku ya udahlah, sama seperti gini. Aku dikasih tahu bahwa banyak komedian pernah ngeritik aku secara pribadi, Mas Ernest juga pernah dan segala macam. Tapi bagiku, aku menikmati. Aku lupa. Itu Twitter ya kayaknya dulu. Salah satu yang menjadi karunia Allah, Ari Kriting, Ernest itu pernah, cuma aku lupa. Nah terus ketika aku waktu itu menerima, aku menikmati. Karena bagi itu adalah karya seni. Mereka perlu mikir untuk ngeritik aku.
Dan ketika mereka mikir untuk ngeritik aku, bagiku itu kan sesuatu yang baik. Kalaupun salah ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau menurutku dalam kasus-kasus ini ketika ditingkatkan eskalasinya ini jadi sesuatu semuanya masalah, itu semua bisa dilaporin, Mas. Tapi Problematik. kita tahu bedanya dari mana, Tat? Maksudnya kan kalau ngomong mensreanya kan berarti ngomong ada intensi. Nah, nggak ngomong komedian deh, semua hal. Contohnya kayak politisi misalkan, ataupun apapun lah. Kita tahu dari mana sih dia sebenarnya berniat apa. Contohnya nih kemarin ada kasus yang omongan satu pejabat lah soal hijab. Itu aku jujur ya, terbesit sedikit di hati, ada suuzon lah. Makanya dia nggak suka sama Islam deh. Disebut pejabat sih kayaknya agak terlalu meninggikan. Ini yang senator itu kan anggota DPD itu kan. Ini kan kejadian di Bali kan. Iya betul. Dia saya juga nggak tahu tuh dia dalam rangka apa tuh. Pokoknya dia bilang apa ya kayaknya. Marah-marah dan itu orangnya sering kayak gitu. Itu orang emang istilahnya nyari clout ya, nyari nama dan nyari reputasi dari tindakan seperti itu. Sebelum itu dia rame soal kasus ini bakso. Yang di Bandara Bali itu ada konten kreator naro kerupuk babi. Terus udah gitu piringnya dipecahin kan untuk ngasih tahu bahwa kita piringnya baru semua. Terus dia protes kenapa harus dipecahin gitu. Terus muncul lagi itu dia marah-marah. Pertama kali berarti dia udah Habis berkali-kali. itu masih ada kejadian lagi tuh orang. Gitu. Dari sebelum itu juga mau motor. Aku 5 tahun tinggal di Bali. Ada aja tuh orang. Gitu. Jadi gosip gitu nih ya. Tapi beneran itu. Cuma itu masalahnya. Itu bahkan setelah kasus yang kita lagi ngomongin, jadi kan waktu itu dia marah-marah, terus dia bilang dia nggak pengen ngelihat yang jilbab jadi frontliner. Harusnya anak lokal maksudnya gitu. Lokal gitu. Nah itu orang lokal kan emang kenapa lokal pakai jilbab? Kan ada makan orang Islam di sana ya. Tapi setelah itu pun dia masih melakukan tindakan yang bikin dia dipecat kan sebenarnya bukan yang itu. Ada satu lagi kejadian. Ada lagi kejadian habis itu hubungannya sama apa? Tapi intinya sama marah-marah mulu gitu. Nah dia tapi kepilih mulu. Itu yang jadi poin. Dia kepilih mulu karena dia mewakili sejumlah masyarakat Bali yang memang ada yang seperti itu. Ya pertama kita mesti apresiasi keragaman budaya dan budaya juga, tapi keragaman pikiran. Artinya ada yang setuju dengan pikiran si senator ini kan atau mantan senator ini kan. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga mesti tahu bahwa ini kita bangsa ini butuh banyak jembatan aja untuk nyambungin antara dua pemikiran-pemikiran yang nyebrang ini gitu. Kan gitu tadi aku mau nanya kayak kita tahu dari mana ini ada intensi buruk. Ternyata mungkin dari rekam jejak juga apa gimana? Ada banyak sih kalau aku lihat ya. Pertama kalau kita lihat ya dari segi pernyataan itu pertama adalah yang ditangkap orang apa? Karena yang ditangkap orang tuh kemungkinan besar adalah yang diniatkan. Pertama itu. Ya itu pertama. Contoh misalnya ada orang merasa aku nggak berniat, tapi yang hampir semua yang dengar tersinggung. Nah itu berarti walaupun dia nggak niat itu dihitung tetap menjadi sesuatu yang ditangkap oleh orang. Minimal tuh membuat sebuah kegaduhan. Tapi kadang-kadang ada teman kita juga kan ya. Contoh misalnya Mas lagi menjelaskan tidak ada ya yang namanya syariat itu dicampur-campurin, hak dan batil itu nggak bisa sama. Contohnya pacaran Islami itu nggak ada. Awali dengan basmalah lalu diakhiri dengan hamdalah itu nggak ada masalah. Contoh judi Islami lalu diawali dengan bismillah. Lalu kemudian ketika ngocok dadu Allahu Akbar, kalau kalah innalillah, kalau menang alhamdulillah. Nah itu kan juk. Tapi kemudian kalau ceramah-ceramah banyak kayak tapi kalau itu diucapkan oleh orang yang salah, problem. Di tempat yang salah, problem. Betul. Karena ada tempat. Padahal kayak gitu sering. Nah ada tempat yang benar untuk perkataan yang benar oleh orang yang benar. Jadi otoritas itu memang pengaruh. Otoritas itu pengaruh. Tapi bertanggung jawab. Ya itu dia. Nah, apakah sosok satu ini akan bertanggung jawab? Waduh. Ini yang dinanti-nanti masyarakat, guys. Anda lihat ada satu mie kosong. Satu mie kosong dan satu tempat duduk kosong. Dan satu gepok uang. Apa itu? Enggak ada sih. Props aja ya. Ya, kita datangkan tali kasih hari ini. Kasih musik yang ini ya. Teng 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 teng. Satu Iman. Teng 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 gitu ya. Di mana? Tengah dong. Masuknya dari mana? Belakang. Nah, sini geser dikit. Gimana sih jadinya? Geser dulu sini mic-nya. Kita mau diedit aku keluar dari sini. Allah. Tukang stand up. Astagfirullah. Pakai mic. Duduk dulu. Duduk dulu. Ya enggak Pak. Boleh penistaan terhadap ulama enggak? Enggak ada. Ustaz Fali kan motivator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pada malam langsung banyak screen capture nih. Hai. Pose dulu. 5 kali capture. Pose dulu, Bang. Iya. Iya lagi udah.
Yang satu NY, yang tuh YN. Oh ini Yuk Ngaji. Oh bukan Oh, Yuk NY. Ngaji. Bukan. Oh, Ya ini YN. Yuk Ngaji. Yuk Ngaji. Yuk Ngaji. Bukan Yuk New York. Yuk Ngaji cabang New York. Saya amin aja dulu. Ada yang mau Anda klarifikasi kepada Mas Iya. Panji? Coba. Kan udah bikin video. Sama Udah. tukang stand up ini. Oke. Coba, Jadi coba. gimana kasusnya tukang stand up itu maksudnya apa? Coba. Itu mens reanya apa tuh? Lawan. Jangan mau bismillah. Anda tuh berkonflik. Anda berdua konfliknya. Ya kenalkan saya Wimar ya. Saya tukang ceramah saya. Iya. Astagfirullah. Jadi pada waktu itu. Iya. Ngadepnya ke sana loh, jangan kaku. Ya saya cuma coba-coba Bang. Awalnya sih saya coba-coba. Tapi kok keterusan gitu ya. Sebenarnya Antum tuh sebenarnya fansnya Mas Panji. iya. Saya saksi. Pertama kali kita tahu Mas Panji ya salah satu dari Mas Wimar. Saya pertama hijrah. Aneh kan? Ini sama kayak orang liberal sama apa tadi yang sama-sama makan babi. Penampakannya sama-sama orang ceramah. Iya, padahal Iya. enggak ya. Iya. Mas pernah lihat video yang tumpahkan darahnya? Nggak pernah. Nggak pernah. Algoritmanya Beda, nggak. Ya, nanti kalau sudah pernah kita Apa kasih tahu. ya? aja. Ntar saya cari tahu. Aku Itu tuh spektrum lain lagi. ngikut Mas Panji ya udah dari bukan ngikut ya, ngeliatin dia tuh ya dari kena deh udah dari zaman apa? Oh, dari zaman kena Lama deh. ya, Berarti Iya. uji nih. 11 12, goyang Dari anaconda. Ngeri, malu-malu. Aku aja nggak Dan tahu. diangkat, Nggak Sat. tahu kan? Nggak Aku tahu. cuma nonton Malu-malu. MU aja. Dan karena itulah sering kali karena sering denger kan. Oke. Kita jadi kalau ngasih contoh pas ngisi, Iya. akhirnya itu yang nyangkut di kepala. Oh, Jangan deket-deket dia lah, nanti kita jadi contoh. Iya, aku ngisi terus tiba-tiba keingat quotes-nya Steve Jobs, keluar quotes. Oh, deket banget tuh sama Steve Jobs. Nggak lihat semua gadget dia. Iya. Gitu. Cuma memang kemarin itu emang rada apes saja. Apesnya apa tuh? Karena Fuad juga pernah ngomongin Panji jadi materi. Di stand up-nya. Iya di stand up, tapi langsung di markasnya. Oh yang langsung begini? Enggak, Ya, menyembah enggak, Panji. di kajian. Mbak Panji. Di kajian pernah yang Di mana? kajian di tapping. Di Oh, iya. tapping Sky. Oh iya pernah. Iya. Jangan disebutin dong. Jangan disebutin Iya. dong. Itu materi yang tadi, materi yang apa tadi pemerkosa ya? Enggak, gue ngomentarin materi Mas Panji yang ngomong bahwa naluri seksual itu Iya. sama dengan mau boker. Ingat nggak yang itu? Iya, Gua ingat. sama Iya. Nah, terus gue bilang dalam Islam kan ada ajarannya tuh kalau yang satu sebenarnya naluri, yang satu tuh kebutuhan jasmani. Iya. Itu posisinya Artinya itu dia sebenarnya. ngomongin kalau enggak itu salah tuh Itu nggak boker boleh. sama Nggak gitu. naluri. Membuat tidak senyolot itu. Kalau boker itu stimulusnya dari dalam, Bang. Iya. Kalau seksual dari luar. Nah, itu bedanya. Itu lagi dibedah. Waktu itu pembahasannya Stimulusnya dari dalam, stimulusnya dari luar. Iya kan karena kita makan kan lama-lama metabolisme kan bikin pengen Nah, boker. terus seks yang mana? seks dari itu luar. naluri. Dari luar. Jadi dia itu butuh Gampangnya gini, seks itu adalah wants bukan needs. Tuh. Masa? Iya, wants Karena bukan ada needs. banyak orang yang bisa hidup dan sampai mati tidak melakukan hubungan. Iya. Cuman Cuman ditahan, dia needs-nya ada tapi ditahan. Iya, Tapi tapi kalau dia- bukan needs nggak ada organ seksual dong. Bukan saya lagi nih masalahnya. Bukan saya masalahnya. Masuk akal nggak? sudut pandangnya. Pasti Bener needs. sih, aku Betul. Mengorbankan akidah deh. Pasti needs, tapi tapi kita dikasih kekuasaan untuk mengelola itu Betul. sebenarnya. Nah, Dan sebenarnya- kepada yang benar di tempat yang benar. Waktu itu kamu bilang salah kayaknya. Enggak, gue bilang Parah asli aku di sini gua bilang. Lucu bener. Klarifikasi masalah Lucu. antum. iya. Lucu. Dialihin. Kan tapi konteksnya waktu itu adalah teori yang gue gunakan sebagai landasan. Di teori tersebut dia ngebagi dua, naluri sama jasmani gitu. Dimana kalau naluri itu tidak dipenuhi itu ujungnya gelisah nggak nyampe mati. Tapi kalau needs atau jasmani dia tuh bisa sampai mati. Kayak makan gak makan tuh pasti mati. Tapi nggak Tapi seks berhubungan. to needs. Karena kalau kita nggak keluar dalam bentuk mimpi basah kan, Iya. pasti harus keluar. Tapi nggak mati. Kalau Tapi nggak nggak keluar mati. sakit. Tapi nggak mati. Mana, belum tahu. Mau cek. mau cek. Karena kan dikeluarin kan, Iya. tubuh ngeluarin sendiri. Kita nggak pernah tahu tuh kalau nggak dikeluarin jadinya apa. Tapi argumen itu terpisah iya, lah. argumennya. Iya. Nggak sama dong dengan Anda Iya, kasusnya. iya, iya. Parah dia nih Parah memang. dia sampai bilang agama baru itu. Iya. Coba. Apa maksudnya itu? Nanti itu? jangan sampai agama baru dulu. Kok jadi gini yang lain? Maksud Mereka bang Anda- tungguin ya. Itu mereka Maksud Anda ketika berdialog dengan Tuhan itu apa? Ketika Dia bukan berdialog dengan Tuhan, dia impersonate Tuhan. Oh iya, gimana rasanya impersonate Tuhan? Enggak dong, jangan sampai situ dulu dong. Iya, mana satu-satu. Tadi kan masih ngomongin tentang kok ketariknya ke situ. Oh ya, iya, Mas Panji itu. sebenarnya
sudah ngikutin fansnya Mas lama, Panji. makanya seringkali omongan-omongan dia itu keluar di kepala pas ngisi. Oke, misalnya apa aja Ya itu omongan dia? udah itu aja nggak usah ditambahin. Ada lagi yang lain. Nah, pas aku ngambil di kepalaku, wah ini ada ceritanya Mas Panji nih. Iya. Udah aku sampein kan. Makanya ceritanya waktu itu dibikin what if. Dibikin what if itu biar abis itu aku mau ngomonginnya bebas kan. Kan kalau Gitu cuma memang ya dia ngobrol. meyakini ini ngobrol sebenarnya. sama Ustadz kan. Cuma memang bridging ke what if-nya tuh tipis. Iya. Gitu. Cuma Ini udah pernah dibahas loh sama dia. Udah ada videonya. Iya, tapi Kenapa kan jadi harus ngulang? tapi kan Anda nggak nonton kan? Nonton. dan Kan saya komen. dan dan kita kan kalau ngisi public speaking dalam bentuk apapun kita kan ngeh ya feel-nya orang tuh nangkep atau enggak, larinya kemana. Dan emang nggak pernah ada yang fokus ke Mas Panji Dan sih. di situ aman, aku yakin ini nggak bakal salah tangkep. Iya. Nah cuma masalahnya yang bikin kesel itu sama persis kayak beat antum bang di Abdel. Ini bukan gua yang upload. Iya, gua Selalu korban. seperti itu. Selalu seperti Dia itu. mens reanya bagus, cuma aktus reusnya salah. Betul. Hampir selalu video-video yang viral dan menyebabkan ketersinggungan itu diupload sama orang yang bukan pengen ngejatuhin. Iya. Pengen sharing sesuatu yang menurut dia bagus. Iya. Oke. Hanya saja kita nggak ditanya boleh atau enggak. Iya. Dan ya udah dia main sembarangan aja. Iya, tapi Konteks aku- juga jadi lepas. Aku bersyukur sih ada sama Mas Panji ada nyenggol. Kenapa? Ya karena alhamdulillah kita hari ini bisa mempertemukan. Iya, alhamdulillah. Iya. Semuanya ini pada pengen nonton kita nih. Iya. Makanya kadang Atraksi dong. Atraksi. Udah rame. Sirkus nih. Apa? Kayak Makanya ketika ditanya gitu ya, insya Allah besok kalau ditanya gimana kemarin ketemu, terus kemarin dikomenin 4.000 ya itulah. 4.000 head comment itu harga yang harus dibayar untuk ketemu Panji. Gimana? Tersipu-sipu nggak? Lumayan. Lumayan. Tapi komen respon saya juga waktu itu tidak didesain hanya untuk Ustadz Wimar. Iya, Iya, paham. iya. Sesuatu yang lebih besar lagi aja. Benar. Buat Felix juga. enggak karena kalau menurut ini mumpung kita lagi ketemu Ustadz Wimar, menurut saya sih masalah terbesar saya itu bukan di situ. Masalah terbesar saya itu saya jadi contoh salah, itu aja. Oh. Di kalimat pertama kan Iya, gitu. Paham. Kalimat pertama itu mengindikasi bahwa saya ada di posisi salah. Padahal kan nggak salah untuk merasa dilahirkan untuk jadi stand up comedy. Iya. Oh, Sebenarnya bukan berarti saya melalaikan, walaupun saya lagi berusaha untuk ke Bali. dan ya berkah juga punya anak-anak kayak Dipo sama Syira, pancingannya dari mereka juga. Masya Allah. Jadi tapi lagi-lagi video itu tuh sebenarnya bukan untuk Ustadz Wimar, tapi untuk siapapun. Makanya saya ngomongin si orang-orang yang punya otoritas itu karena ada banyak di situ. Thumbnailnya saya ya. Iya. Ya, Karena yang memicu Anda. Anda Iya. tersinggung. Antum belum selesai. Itu yang milih foto dari banyak foto saya itu yang ada foto itu dari mana ya? Adit namanya. editor. Adit Editor, Jawa. editor. Adit Oh, Jawa. editornya dia Iya, ya. pinter lo bisa buat Iya, ini. Spider-Man Iya, keluar. Spider-Man Aku tahu. keluar. Aku tahu. Nah jadi saya pengen karena terus terang di posisi saya tuh lagi kesal-kesalnya karena kami yang ngelawak itu selalu dituntut untuk berhati-hati ketika ngomong. Oke. Sementara Make saya mah sense. konteksnya lawak dan di antara semua profesi di planet bumi ini salah satu profesi yang justru harus milih kata-kata dengan cermat itu emang komika. Make sense. Apalagi saya harus berhati-hati. Nah, saya ngelihat di luar sana tuh ada banyak orang yang kalau ngomong tuh kayak nggak mikir gitu. Betul. Kok bisa ada Luhut Binsar Panjaitan yang bilang kalau ngekritik Indonesia dulu mending keluar. Betul. Lah harus ada yang bilang dong. Kalau nggak siap dikritik jangan kerja untuk rakyat Indonesia. Itu yang kerja untuk siapa itu? Vote for Panji. Enggak. Itu yang aku agak kesel tuh. Kenapa? Karena itu yang harusnya ngomong adalah orang-orang yang belajar Islam. Iya. Yang mana? Yang tadi itu. Oh, Kan lagi belajar Islam. iya benar. Tapi masih ketinggalan. Iya. Enggak, tapi itu betul. Tadi yang disampaikan itu betul, Bang. Iya. Aku sepakat. Makanya yang di video aku kan nge-capture tuh yang video antum tentang Mas Panji itu. Saya senang dipanggil antum. Kayak lebih Islami saya. Merasa lebih Islami tanpa ibadah, dipanggil antum. Jadi gimana, akhi? Iya. Apa video tentang surat terbuka untuk Jokowi ya? Iya. Surat terbuka untuk presiden. Itu saya share ke grup kita. Kita punya grup, terus aku ngomong kok aku malu ya ngeliatin. Maksudnya Iya. bukan apa harusnya kan ini bagian daripada yang kita suarakan gitu. Betul. Makanya aku bilang stand up comedian lebih bersuara sekarang. Ini mungkin terakhir ya. Ya, Aku cuma pengen apresiasi aja, Mas. Artinya kalau aku secara pribadi tadi ya, memang betul. Ustadz itu memang dia punya semacam otoritas. Jadi karena dia itu memang dianggap orang yang lebih ngerti, lebih
dia tahu. Jadi dia ngomong apa aja tuh lebih bebas sebenarnya. Apalagi kadang-kadang ngomongnya kadang-kadang keterlaluan, nyerempet-nyerempet kepada hal-hal yang nggak bagus dan seterusnya. Itu kadang-kadang mereka lebih apa ya? Lebih kebal terhadap kritikan, dimaklumi. Dan itu kena banget orang-orang yang stand up, mereka harus jaga. Tapi kita orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip lebih baik itu justru nggak banyak menjaga. Kadang-kadang nggak ngejaga. Nah jadi dan itu berlaku pada apapun ya. Kita nggak sedang bicara pada stand up komedi atau ustadz, tapi pada perkara-perkara yang lain. Enggak. Karena katanya pendidikan gak penting gitu tadi itu apa itu. Iya. Jadi penting kok. Tapi kan tersier. Baik. Konten itu sebenarnya bahaya loh. Bahaya. Tapi tenang, seluruh bahaya ini sandarannya ke Ustadz semua. Radikal nomor 2. Bangga Anda ya. Alhamdulillah. Iya. Apa? Enggak, tadi ngomongin tentang otoritas. Cuma aku bilang otoritas itu ada 2 sih. Penyalahgunaan otoritas. Yang pertama adalah menyalahgunakan jabatan dia. Kayak misalkan Ustadz terus kemudian ayat masuknya ke kanan, dia bikin ke kiri. Antum. Enggak dong, gila itu. Pesan porsi di neraka namanya. Bercanda ngeri banget. Main antum-antum aja. Serem di sini. Serem. Kayak misalkan gini, pejabat otoritasnya apa? Ketika dia tahu misalkan dia bisa nyelewengin atau bikin konstitusi untuk nguntungin dia. Misalnya contoh Maksud antum siapa MK? Waduh. Ya, luar biasa. Cuma nih ada jenis otoritas kedua yang menurut aku ini sah-sah aja asal tempatnya tepat. Kayak ada ini loh, chicken way. Kita milih chicken way untuk dapetin sesuatu dengan gampang. Kayak contohnya misalkan ada pejabat nyalon, terus daripada capek-capek bikin kayak debat Anies gitu, udah bayar aja orang banyak gitu. Ngerti kan? Itu kan juga bagian daripada otoritas. Gitu kan ya. Nah, kalau di Ustadz itu kadang-kadang gini, kita ngelihat jamaah, ini gue ngomong begini gampang aja paham mereka. Gak usah kemudian dengan logika yang cerdas misalkan, karena ibu-ibu ini udah sering ngaji misalkan contohnya kayak gitu, kayaknya udah gini aja, jadi kayak chicken way gitu. Nah aku ngerasa kemarin itu aku memang lakuin itu. Yang bayar orang? Bukan dong. Yang melegalkan konstitusi. Oke, udah gitu. Iya. Ini bakal jadi target RUU penyiaran ini. Mumpung belum disahkan. Mumpung belum disahkan. Bakal jadi target ya. Terakhirnya gue mau tanya dari Bang Panji, ada yang mau disampaikan nggak nih? Ada, ini saya juga ada buku. Wow. Kita juga ada buku. Iya. Iya. Iya siap. Oh itu yang pertama, ini yang kedua. Ini sudah mulai buka pre-order. Percakan volume 2. Kalau itu untuk basicnya, ini sebenarnya cocok untuk antum. Mantap. Aku kok aneh ya. Jadi dia coba dikasih antum akhi. Antum akhi ya. Saya penggunanya masih bingung saya. Gak kan kalau itu kan untuk basicnya banget, nulis joke dan segala macam untuk ngejob. Nah ini ketika mau mulai berkarir, bikin special dan segala macam. Agak lebih advance tapi saya sangat bangga karena itu ditulisnya berdua. Iya. Ini 100% saya tulis sendiri. Jadi terakhir kali saya nulis sendiri tuh 2016. Ini bukan yang ketiga ya? Kan ada yang New York apa? Betul, itu kayak spin-off. Spin-off gitu. Kalau lanjutannya itu, kan sekarang kami punya sekolah pecahkan. Sekolah pecahkan tuh 1 tahun belajar stand up. Itu adalah diktat untuk semester 1, ini adalah diktat untuk semester 2. Itu bisa didapat di mana, Mas? Pecahkan.com. 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 Wow. Tapi sebelum baca ini dahulukan Al-Qur'an. Gila. Masuk gila. Ngeri. Kalimat itu belum pernah aku dengar keluar dari mulut Ustaz Felix. Bertahun-tahun. Oke deh, thank you Bang Panji. Makasih. Kita semakin yakin ke New York, kayaknya New York meningkatkan keimanan ya. Sampai jumpa lagi, thank you semua teman-teman. Dadah.